Kata Pak Prabowo, kita butuh polisi yang kuat. Kuat buat represif ke rakyat gitu. Yoklah, daripada ambigu ini, mending kita bahas kenapa RUU Polri ini akan problematik. Markibas, mari kita bahas. Satu isu yang dibahas di pertemuan antara Pak Prabowo bersama 7 jurnalis lainnya adalah tentang rancangan Undang-Undang Kepolisian atau RUU Polri yang sudah akan ancang-ancang dibahas oleh DPR dalam waktu dekat setelah surpres atau surat presiden dari Pak Prabowo turun. Tapi bro, kalian tahu gak kalau draft RUU Polri ini justru problematik karena dapat mengancam kebebasan dari masyarakat sipil. Kalau kita kilas balik ke sejarah, Indonesia pernah punya presiden buruk soal institusi yang cukup kuat tanpa adanya pengawasan yang cukup. Lo semua nggak lupa kan dengan zaman Orde Baru? Waktu itu, kekuatan militer termasuk polisi sangat dominan. Nah, dengan dominasi tersebut membuat terjadi banyak pengekangan terhadap masyarakat sipil. Please deh, gue sih nggak mau lagi ya balik ke masa-masa kelam itu. Nah, kalau lo juga nggak mau, makanya nih kita harus mengawal RUU Polri ini secara cermat. Sini, biar gue bisikin apa aja sih pasal-pasal yang problematik dari RUU Polri ini. Nah, yang pertama nih, terkait pembatasan kebebasan di ruang cyber. Pasal 16 ayat 1 huruf Q, RUU Polri menyatakan bahwa Polri berwenang melakukan penindakan, pemblokiran, dan upaya perlambatan akses ruang cyber untuk tujuan keamanan dalam negeri. Kalau menurut gue sih ya, muatan pasal ini karet banget bro. Karena bisa membatasi ruang cyber dan berpotensi mengecilkan ruang berpendapat publik yang kritis. Coba dah lu bayangin, kalau ada masyarakat sipil yang kritis, bisa banget loh dibungkam karena dia yang kritis ke suatu isu. Ketua YLBHI M. Isnur juga ngejelasin kalau pasal ini berpotensi menyebabkan terjadinya penyadapan di ruang cyber. Padahal Indonesia sampai saat ini nggak punya loh aturan hukum yang jelas mengenai masalah penyadapan. Kalau kita bicara data nih ya, per tahun 2022 lalu saja Undang-Undang ITE sudah memakan korban rakyat kritis mencapai 400 orang. Bayangin aja dah, kalau pasal di RUU Polri ini berhasil digolkan. Lo semua rela negara ini balik lagi ke era otoritarianismenya? Kalau gue sih, skip bro. Terus yang kedua nih, ngomongin tentang penguatan PAM Swakarsa. Di pasal 14 ayat 1 huruf G disebutkan bahwa Polri punya wewenang buat membina pembentukan pengamanan Swakarsa. Padahal kalau lo semua tahu, praktik PAM Swakarsa di era Orde Baru punya sejarah kelam dan syarat akan konflik kepentingan dan pelanggaran HAM. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan menilai pasal ini justru bisa ngebuka ruang komersialisasi keamanan dan represivitas terhadap masyarakat sipil. Laporan dari Kontras aja tahun 2024 mencatat ada 645 kekerasan yang melibatkan kepolisian yang menyebabkan puluhan korban tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Kategori pelanggaran yang terjadi pun terbagi dari beberapa kategori nih. Mulai dari penembakan, penganiayaan, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pembubaran paksa, hingga extrajudicial killing. Serem gak sih? Nah, yang terakhir nih dan patut kita pantau adalah terkait mekanisme pengawasan. Dalam draft RUU Polri ini, sayang banget sih, nggak ada mekanisme pengawasan eksternal ke institusi Polri. Emang sih di pasal 35 sampai pasal 39 ada tuh peran Komisi Kode Etik dan Kompolnas yang diatur melalui Perpres dan Peraturan Kepolisian. Tapi ketidakhadiran peran pengawasan dari eksternal bisa ngebuat lemahnya efek jera dan minimnya sanksi tegas yang dilakukan oleh para anggota kepolisian yang melanggar. Satu yang perlu digarisbawahi, di negara demokrasi kayak Indonesia, bukan cuma eksekutif dan legislatif doang yang perlu diawasin.
Tapi institusi sebesar Polri pun juga perlu loh. Kenapa? Karena mereka punya pengaruh yang besar ke kehidupan masyarakat. Kalau menurut gue sih, Polri harusnya sih berbenah ya, buat ngebangkitin lagi kepercayaan dari publik yang udah rusak bertahun-tahun. Survei dari Indikator Politik di awal tahun 2025 menempatkan Polri di urutan ke-9 dari 11 lembaga yang dipercaya oleh publik. Bahkan Polri hanya mendapat 69% tingkat kepercayaan publik. Momen ini sih harusnya jadi perenungan secara menyeluruh ya buat Polri, untuk mulai berbenah dengan melakukan pembinaan secara menyeluruh kepada para anggotanya biar lebih humanis dan mengutamakan pelayanan masyarakat yang optimal. Sesuai dengan motonya, polisi sebagai pelayan masyarakat, bukan penindas, apalagi pemukul. Dan terakhir dan gak kalah pentingnya adalah kita juga harus mendorong transparansi dari pembahasan RUU ini, biar publik bisa terlibat dalam proses pembahasan demi mendorong pelibatan partisipasi publik yang lebih bermakna. Yuk like, share, dan tulis komentar kalian terhadap RUU Polri ini ya.